Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Alhamdulillah ya Hannan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka ya Allah, innaka ya Allah, innaka ya Allah, la tukhliful mi'ad. Para pemirsa Rindu Tanah Suci yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perjalanan seseorang melaksanakan ibadah haji, mesti dia berada di kota yang namanya kota Mina. Di kota Mina itu adalah pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan Yaumu Tarwiyah. Kemudian tanggal 10 Yaumun Nahar, 11, 12, dan 13 ketika Ayyamu Tasyrik. Kita ingin memaknai apa sebenarnya yang terkandung ketika kita berada di kota Mina. Apa sebenarnya makna yang harus kita ambil ketika seseorang berada di kota Mina? Kita ketahui dalam perjalanan keislaman, dalam konsep keislaman tidak lepas dari sejarah yang namanya sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di kota Mina adalah kota yang pada saat dulu kala ditempati oleh Nabiullah Ibrahim, dan ini diagendakan serta disimpan di dalam Al-Quran. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim ingin punya anak dari negeri Palestina. Kemudian Nabiullah Ibrahim berangkatlah dengan istrinya yang saat itu memiliki anak yang namanya Nabi Ismail. Berangkat, kemudian disimpanlah fi wadin ghairi dzi zar'ain di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim dengan istrinya, dengan anaknya yang masih kecil, kemudian apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menyimpan istri dan anaknya, dan Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Istrinya bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau bawa aku ke sini? Kenapa aku disimpan di sini, di tempat yang fi wadin ghairi dzi zar'ain? Tidak ada tempat, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada apapun, semuanya gersang." Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya lagi oleh istrinya, sampai pertanyaan ketiga, istrinya baru mereka-reka. Pertanyaannya dirubah. Dia bertanya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabiullah Ibrahim menganggukkan. Apa yang terjadi? Karena istrinya yang saleh dengan anaknya, ketika Nabi Ibrahim dengan teganya menyimpan istri dan anaknya yang semata wayangnya, yang sangat-sangat dia cintai, ternyata bukan karena ketegaan, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kita bisa bayangkan seperti apa rasa cinta Ibrahim kepada istrinya, kepada anaknya, tapi karena cinta kepada Allah dilaksanakan dan itu terjadi. Mampukah kita melakukan hal tersebut? Saya kira sangat susah kita bisa mendapatkan dan meneladaninya. Tapi itu harus kita jadikan sebuah pelajaran. Jadi ketika kita di Mina, kita berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Selain itu, Nabiullah Ibrahim datang lagi ketika dalam kondisi Nabiullah Ismail As-Sa'ya, dalam kondisi yang sangat-sangat lucu. Apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, tidak punya anak, kemudian berupaya untuk punya anak. Setelah punya anak, suruh disimpan di tempat yang terasing. Setelah disimpan terasing, kemudian agak besar sedikit, kemudian suruh disembelih. Nabiullah Ibrahim merasakan kebingungan. Maka tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Tarwiyah. Itu adalah proses Nabiullah Ibrahim bingung. Apakah ini perintah Allah? Apakah ini dari setan? Terus dalam kondisi bingung itu, dalam kondisi berpikir, itu dalam kondisi ketika berada di Mina. Maka tanggal 8 di Mina disebut dengan Tarwiyah. Karena Nabiullah Ibrahim mencari-cari, benar enggak. Apa yang terjadi? Kemudian Nabiullah Ibrahim dikasih
arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya ke Nabiullah Ismail. Nabiullah Ibrahim bertanya, "Wahai anakku, bagaimana seandainya aku disuruh oleh Allah untuk menyembelih engkau?" Apa yang terjadi? Di luar dugaan, Nabiullah Ismail berkata kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aku termasuk di antara orang yang bersabar." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kekuatan energi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan juga istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa dia tidak mencintai dunia, betapa dia cinta kepada anaknya, tapi cinta kepada Allah di atas segalanya. Dia cinta kepada anaknya yang ditunggu-tunggu. Bahkan ketika anaknya sudah menjelang lucu-lucunya, Allah memberikan cabaran, Allah memberikan tantangan, sembelih itu anak. Artinya bukan Allah tega untuk membuat Nabiullah Ibrahim seperti itu, tapi menguji sebesar apa kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada manusia, di atas kecintaan kepada dunia, di atas kecintaan yang sangat-sangat sebentar. Jadi kota Mina yang identik dengan kota Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ismail ketika menyembelih, ini menjadi sebuah pertanda bagi kita bahwa siapapun yang datang ke sana, kita harus berupaya semaksimal mungkin menjauhi kecintaan kita terlalu terhadap dunia dan juga menyatukan dan juga memunculkan kecintaan yang lebih tinggi di atas segalanya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanyalah sebentar, dunia ini hanyalah sementara. Yang abadi adalah kedekatan dan kecintaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mina menjadi momen kita untuk lebih cinta kepada Allah dan tidak mendahulukan cinta terhadap dunia dan keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah umroh bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Gateway, kita akan mendapatkan hal-hal baru di dalam kehidupan. Kita bukan hanya dibimbing tentang tata cara ibadah umroh yang benar, tapi kita juga akan mendapatkan penjelasan tentang tafsir dan filosofi setiap amalan ibadah umroh serta tempat-tempat suci dan bersejarah di Mekah dan Madinah. Karena itu saya merasa bahwa berangkat umroh bersama Gateway bukan hanya ibadah semata, tapi insya Allah juga akan menjadi penggerak untuk kehidupan dunia dan akhirat yang semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik dan berkah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pancaran kenikmatan iman dan Islam, ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang memilih Islam sebagai petunjuk dalam hidup kami. Bersyukur kami Engkau telah mengarahkan kami, ya Allah. Bersyukur kami Engkau telah jadikan kami menjadi orang yang memegang keislaman kami. Ya Allah, jadikan keislaman kami untuk bisa menjadi manusia-manusia yang super. Manusia-manusia yang betul-betul bisa memancarkan kemanusiaan kami.
Ya Allah, mampukan kami untuk banyak berbuat, mampukan kami untuk banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada Rasul dan para Nabi kami, ya Allah. Mampukan kami untuk bisa sampai dalam zona kenyamanan dan ketenangan di mana kami bisa mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna azamna fi ziyarati baitikal haram fatahhir qulubana. Ya Allah, semua kami berazam untuk mendatangi tanah suci-Mu, untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Fatahhir qulubana. Pandaikan kami, ya Allah, sebelum Engkau jadikan kami menjadi orang yang berada di tanah suci-Mu. Pandaikan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang membersihkan diri dan jiwa kami. Pandaikan kami untuk menjernihkan perasaan kami. Pandaikan kami untuk bisa menjadi manusia-manusia yang disibukkan dengan kesyukuran kepadamu, ya Allah. Mampukan kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bisa membersihkan qalbu kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kerinduan kita, merasakan kecintaan kita kepada Allah dan kepada tanah suci-Nya, mari kita lihat langsung suasana beribadah di kota Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Musyarrafah. Selamat datang di Gateway Tours and Travel. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Pastikan Anda bergabung dengan Gateway Tour and Travel untuk perjalanan suci Anda yang lebih bermakna dan berefek untuk kehidupan, dunia, dan akhirat yang lebih baik dan berkah.